Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bertemu lagi pada kuliah filsafat untuk materi kedua. Materi kedua dengan judul ilmu dan ruang lingkupnya. Ilmu di sini, yang dimaksud ilmu di sini adalah science ya. Science dan ruang lingkupnya. Nah, Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, karena ini materi kita adalah filsafat ilmu dan kita membahas mengenai ilmu dan ruang lingkupnya. Nah, maka kita harus dapat membedakan antara apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Maksudnya apa perbedaan ilmu dan apa perbedaannya dengan pengetahuan. Oke, jadi kita mulai dari pengetahuan. Pengetahuan itu adalah semua yang kita tahu. Semua yang kita tahu itu namanya pengetahuan. Baik itu benar ataupun salah, itu namanya pengetahuan. Jadi contoh, kita melihat bulan. Bulan memancarkan sinar di malam hari. Nah, itu pengetahuan. Karena apa? Karena belum kita teliti lebih jauh. Nah, kita melihat misal bulan itu berwarna kuning kalau kita lihat di malam hari. Nah, itu pengetahuan karena belum kita teliti. Benar atau salahnya kita belum tahu. Tapi yang jelas kita melihat kalau malam hari bulan memancarkan sinar. Nah, dan bulan berwarna kuning, nah gitu ya. Kalau kita lihat. Nah, ini namanya pengetahuan. Itu belum tentu benar, juga belum tentu salah. Itu artinya ini pengetahuan. Nah, kemudian kita teliti. Ternyata bulan itu tidak memancarkan sinar, tetapi yang benar adalah memantulkan sinar. Setelah kita teliti menggunakan teropong luar angkasa dan lain sebagainya, ternyata bulan itu tidak memancarkan sinar, tetapi memantulkan sinar dari matahari. Nah, ini disebut ilmu. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang sudah diverifikasi kebenarannya, sudah diuji kebenarannya. Ini ilmu. Sedangkan yang belum diverifikasi dan belum diuji itu namanya pengetahuan. Nah, jadi beda ya. Kita harus bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu. Kalau pengetahuan itu semua yang kita tahu, entah itu salah, entah itu benar, itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu sudah dipastikan kebenarannya, sudah diverifikasi kebenarannya, karena sudah diuji, sudah dicek, sudah direcek berkali-kali, sehingga bisa dipastikan kebenarannya. Sehingga ketika kita memberikan sesuatu ilmu pada orang, maka itu harus sudah diverifikasi, sudah dicek, sudah diuji kebenarannya. Jangan sampai ketika kita memberikan ilmu itu masih sebatas pengetahuan. Nah, dari sini jelas ya, kita bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu. Oke, kita masuk ke mohon maaf. Sekarang kita masuk ke filsafat ya. Kita masuk filsafat karena kita sekarang sedang membahas filsafat ilmu ya. Filsafat ilmu dalam arti adalah ilmu dan ruang lingkupnya. Oke, kita masuk ke filsafat. Nah, filsafat itu, kata filsafat berasal dari kata filosofia. Filosofia. Siapakah yang pertama kali menemukan kata filsafat ini? Nah, dalam literatur yang pertama kali mengucapkan kata filosofia
filosofia itu adalah Pitagoras ya, Pitagoras. Tentu kalian tahu Pitagoras ya. Kalau dulu kita di SD atau SMP kita tahu yang namanya rumus Pitagoras, di mana A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Itu untuk rumus untuk menghitung miring segitiga, miring dari segitiga ya, garis miring dari segitiga. Nah, Pitagoras itulah yang mengucapkan pertama kali kata filosofia. Ceritanya adalah pada waktu itu Pitagoras adalah seorang tokoh masyarakat. Dia tokoh masyarakat, dia seorang agamawan, dia seorang matematikawan, dia seorang yang dihormati di masyarakat, dia orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bijaksana. Nah, kemudian satu saat dia ditanya oleh masyarakat, "Wahai Pitagoras, apakah engkau orang yang pintar?" Nah, Pitagoras tentu sebagai orang yang cerdas itu dia tahu bahwa itu adalah jebakan. Jadi kalau dia menjawab ya saya orang pintar, maka ini sombong. Nah, jadi Pitagoras akan dianggap sombong kalau dia mengatakan ya saya orang pintar, walaupun kenyataannya memang Pitagoras adalah orang yang pintar. Tapi kalau dia mengatakan tidak, saya bukan orang yang pintar, maka Pitagoras akan merendahkan diri dia. Padahal dia adalah orang yang pintar. Nah, maka untuk membuat jalan tengah itu Pitagoras tidak mengatakan saya orang pintar ataupun saya orang bodoh. Itu. Pitagoras mengatakan saya filosofia. Ya, saya filosofia. Filosofia itu apa? Philo artinya pecinta atau orang yang suka. Sofia artinya kebijaksanaan. Di filosofia itu pecinta kebijaksanaan. Jadi Pitagoras tidak mengatakan saya orang pintar atau saya orang bodoh, tapi dia mengatakan saya filosofia, pecinta kebijaksanaan, orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, dari sinilah muncul kata filosofia. Jadi kata filosofia ini berasal dari kata philos bermakna cinta, kemudian sophia bermakna atau sophos ya, sophos bermakna hikmah, kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi filosophos atau filosofia bermakna cinta kebijaksanaan atau cinta pengetahuan, cinta hikmah. Nah, ini filosofia. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom. Oke. Orangnya disebut sebagai filosof atau filsuf, filosof itu sama. Filsuf itu bahasa Indonesia ya, filosof itu bahasa Arab itu. Oke, selanjutnya pengertian filsafat secara umum. Filsafat ya, sebenarnya segala sesuatu itu ada intinya. Nah, saya akan memberikan inti yang paling mudah yang bisa kalian pahami. Apa sih inti filsafat itu? Nah, pengertian secara umum filsafat pada intinya filsafat itu adalah ilmu yang membahas mengenai hakikat. Nah, ini intinya. Jadi kalau semua kita melihat definisi yang panjang banget itu dari berbagai banyak ilmuwan, dari berbagai banyak filsuf, sebenarnya kita bisa meringkas. Nah, intinya filsafat itu adalah membahas mengenai hakikat. Jadi filsafat itu membahas mengenai hakikat realitas kenyataan yang ada. Nah, hakikat apa? Hakikat yang ada. Apa itu yang ada? Apa saja yang ada. Itu bisa nilai, bisa kehidupan, bisa
alam semesta, itu hakikat nilai, hakikat kehidupan, hakikat penciptaan, hakikat alam semesta, hakikat manusia, hakikat apa saja, itu hakikat yang ada. Nah, jadi pada intinya filsafat itu membahas mengenai hakikat realitas, membahas mengenai kenyataan yang ada itu apa, realitas yang ada itu apa, hakikat yang ada itu apa. Ini adalah inti filsafat. Jadi dia membahas sesuatu yang paling dasar dari sebuah kajian. Karena apa? Kajian yang paling dasar, ilmu itu yang paling dasar itu adalah kita membahas hakikatnya. Kan seperti itu ya. Misal apa sih hakikat ilmu tafsir? Nah, gitu. Jadi sebelum kita masuk ke tafsir kan kita harus tahu hakikat ilmu tafsir itu apa. Nah, maka filsafat ini itu membahas hakikat dasar semua yang ada. Itu membahas hakikat ilmu, hakikat manusia, hakikat alam semesta, hakikat kehidupan, hakikat penciptaan, hakikat etika, hakikat hidup bermasyarakat, hakikat budaya, hakikat ekonomi, hakikat politik, hakikat hukum, dan lain sebagainya. Jadi dia membahas sesuatu hal yang paling dasar, membahas mengenai hakikat kenyataan, membahas mengenai realitas, hakikat kenyataan realitas yang ada. Nah, jadi maka tidak heran bila filsafat dikatakan sebagai landasan ilmu, karena dia membahas landasannya, membahas pondasi. Karena setiap ilmu itu punya pondasi. Pondasinya itu apa? Ya hakikat itu. Nah, hakikat ilmu politik, hakikatnya apa? Ilmu ekonomi hakikatnya apa? Ilmu pendidikan hakikatnya apa? Ilmu budaya hakikatnya apa? Nah, filsafat itu membahas mengenai hakikat itu, mengenai realitas kenyataan. Jadi maka tidak heran bila filsafat itu dikatakan sebagai asal muasal dari semua ilmu. Tidak heran bila setiap fakultas itu ada materi filsafat, karena memang filsafat ini membahas mengenai hakikat dasar, landasan. Itu ada filsafat sains, ada filsafat politik, ada filsafat budaya, ada filsafat hukum, ada filsafat ekonomi, ada filsafat agama, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ilmu-ilmu tersebut punya landasan, punya pondasi. Pondasinya apa? Pondasinya itu filsafat. Nah, karena apa? Karena filsafat membahas inti, membahas hakikat, membahas realitas dari ilmu-ilmu itu. Nah, maka tidak heran bila setiap ilmu itu pasti akan mempelajari filsafat ya, mempelajari filsafat, karena setiap ilmu juga butuh landasan, butuh dasar. Nah, dasarnya itu adalah filsafat. Oke. Tadi secara umum filsafat itu membahas mengenai hakikat realitas yang ada. Nah, sekarang kita membahas mengenai pengertian filsafat secara umum. Nah, filsafat adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang realitas. Yang kita garis bawahi adalah realitas yang ada, kenyataan yang ada. Upaya sistematik untuk menyajikan pandangan tentang realitas. Yang digarisbawahi di sini adalah realitas. Jadi kita itu membahas mengenai realitas yang ada, kenyataan yang ada. Nah, ini filsafat. Nah, kemudian pengertian yang kedua dari para ilmuwan, filsafat adalah upaya untuk mengungkap hakikat realitas akhir dan yang paling dasar serta nyata. Jadi dia mengungkap hakikat, realitas, kenyataan dasar, kenyataan yang mendasari dari yang ada itu. Nah, ini filsafat ya. Nah, selanjutnya pengertian yang lain dari para ilmuwan, filsafat itu membahas mengenai batas jangkauan pengetahuan. Dia menentukan batas dan jangkauan pengetahuan.
Dari apanya? Dari sumber pengetahuan tersebut, dari hakikat pengetahuan tersebut, dari kebenaran atau keabsahan dari pengetahuan tersebut, nilai-nilai dari pengetahuan tersebut. Pada intinya dari tiga hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa filsafat itu membahas hakikat, realitas, kenyataan yang ada. Jadi kalau semuanya filsafat ilmu, misalnya kalau filsafat ilmu ya kita membahas mengenai hakikat ilmu itu, mengenai realitas ilmu, mengenai kenyataan ilmu. Karena kita sekarang sedang belajar filsafat ilmu, maka filsafat ilmu berarti filsafat tentang ilmu, filsafat yang membahas mengenai ilmu. Nah, membahas mengenai hakikat ilmu, mengenai sumber ilmu, mengenai realitas kenyataan ilmu. Nah, mengenai nilai-nilai yang ada dalam ilmu. Nah, jadi karena kita sekarang sedang membahas materi kita atau kuliah kita itu tentang filsafat ilmu, maka yang dibahas itu ya sumber ilmu, kemudian hakikat ilmu, hakikat kenyataan realitas dari ilmu itu. Nah, ini karena kita belajar sekarang karena kuliah kita adalah filsafat ilmu, filsafat yang membahas tentang ilmu, filsafat yang meneliti tentang hakikat kenyataan realitas ilmu, yang meneliti sumber-sumber ilmu, yang meneliti apa gunanya ilmu, yang meneliti nilai-nilai dari ilmu. Nah, ini kita membahas filsafat ilmu ya. Kalau karena kuliah kita filsafat ilmu, maka yang kita bahas itu tadi filsafat tentang ilmu, filsafat tentang sumber-sumber ilmu, hakikat kenyataan realitas ilmu, kegunaan ilmu, kemudian nilai dari ilmu tersebut. Oke, pada intinya kalau kita kembali ke filsafat ya, filsafat membahas paling utama atau intinya adalah membahas hakikat realitas kenyataan yang ada. Nah, kalau filsafat ilmu ya membahas tentang hakikat ilmu, hakikat kenyataan realitas ilmu. Kalau filsafat politik ya kita membahas mengenai hakikat realitas kenyataan politik. Kalau ekonomi ya membahas mengenai hakikat realitas kenyataan ekonomi. Kalau filsafat budaya yang membahas mengenai hakikat budaya, kenyataan budaya, realitas budaya, nilai budaya, kegunaan budaya, sumber-sumber budaya. Nah, kalau hukum ya sama, berarti membahas mengenai hakikat hukum, kenyataan realitas dari hukum itu apa, sumber-sumber hukum itu apa, kegunaan hukum itu apa, nilainya itu apa. Nah, ini filsafat ya. Jadi tergantung filsafat apa yang sedang dibahas. Nah, jadi filsafat hukum yang membahas hakikat hukum, hakikat kenyataan realitas hukum. Filsafat politik membahas hakikat politik itu apa, kenyataan politik, realitas politik itu apa yang nyata dari politik, apa yang real dari politik, apa kegunaan politik, sumber-sumber ilmu politik itu dari mana saja, itu nilai politik itu apa saja. Nah, itu kalau kita membahas mengenai filsafat politik. Jadi filsafat intinya itu apa? Filsafat itu adalah hakikat kenyataan realitas yang ada. Nah, tergantung filsafatnya apa. Nah, kalau filsafat agama yang membahas hakikat agama itu apa, realitas agama itu apa, kenyataan dari agama itu apa, itu apa guna agama, apa nilai-nilai agama, dari mana sumber agama. Nah, ini filsafat agama. Jadi pada intinya filsafat itu membahas hakikat realitas kenyataan. Nah, tergantung filsafatnya apa. Nah, kalau kita sekarang sedang membahas mengenai filsafat ilmu, ya berarti kita membahas mengenai hakikat realitas kenyataan ilmu. Nah, sumber-sumber ilmu, kegunaan ilmu, nilai-nilai dari ilmu. Oke, selanjutnya filsafat menurut para filsuf, menurut Plato. Plato, objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran absolut. Jadi filsafat itu untuk menemukan kenyataan, realitas.
kenyataan, realitas, atau kebenaran absolut. Jadi filsafat itu untuk menemukan, mengungkap realitas, kenyataan, serta kebenaran absolut. Jadi untuk mengungkap apa sih yang nyata dari kehidupan ini, apa sih realitas dari kehidupan ini, apa kebenaran absolut yang bisa kita ambil dari kehidupan ini. Nah, ini menurut Plato. Kemudian menurut Aristoteles, filsafat itu menyelidiki sebab asas yang terdalam dari wujud. Nah, jadi menyelidiki sumber, menyelidiki sebab apa yang melandasi dari yang ada ini. Yang ada ini dilandasi siapa? Yang ada ini bermula dari siapa? Itu. Maka Aristoteles itu mengatakan filsafat itu adalah filsafat itu disebut sebagai filsafat pertama. Kenapa? Karena dia membahas mengenai sumber. Semisal ya, membahas mengenai kehidupan. Dari manakah kehidupan ini berawal? Siapakah yang menciptakan kehidupan ini? Itu. Apa yang menyebabkan kehidupan ini ada? Nah, ini adalah filsafat. Membahas mengenai hal tersebut. Nah, mengenai siapa yang menciptakan kehidupan ini. Nah, apa hakikat kehidupan ini? Dari mana kehidupan ini berasal? Nah, ini filsafat. Nah, jadi membahas ini menurut Aristoteles ya, maka tidak heran filsafat itu dikatakan sebagai sumber karena memang dia membahas dari akar, dari akarnya, dari landasannya, dari pondasinya. Selanjutnya menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu tentang alam yang maujud. Nah, ialah ilmu tentang alam yang maujud. Maujud itu artinya ada. Nah, maujud itu ada. Ilmu tentang alam yang bertujuan menyelidiki hakikat sebenarnya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa filsafat itu hendak menyelidiki yang ada, menyelidiki hakikat yang sebenarnya, menyelidiki hakikat sebenarnya yang ada. Jadi objeknya itu adalah alam yang ada. Ini menurut Al-Farabi ya. Tapi yang jelas ilmuwan sepakat bahwa filsafat itu membahas yang ada. Yang ada itu ya apa saja yang ada. Ya bisa alam, ya bisa. Tapi menurut Al-Farabi membahas tentang alam yang ada, ya alam kita ini dan segala isinya, dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Jadi membahas ya semua yang ada di alam ini dan menyelidiki hakikat yang sebenarnya, hakikat alam ini, hakikat manusia, hakikat penciptaan, hakikat kehidupan, hakikat alam semesta dan lain sebagainya. Ini filsafat menurut Al-Farabi. Nah, pada intinya kita bisa menggarisbawahi bahwa inti dari filsafat tadi seperti yang saya katakan itu adalah membahas mengenai hakikat, realitas, kenyataan yang ada. Yang ada itu yang ada, semua yang ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada kehidupan, ada Tuhan, ada agama, ada politik, ada hukum, ada budaya, ada pendidikan dan lain sebagainya. Nah, intinya membahas mengenai hakikat yang ada. Nah, selanjutnya sejarah dan sumber filsafat ilmu. Sejarah dan sumber filsafat ilmu. Oke, ini ya, sejarah dan sumber filsafat ilmu. Oke, sejarah semua bermula dari filsafat. Nah, kalau kita kembali ke sejarah ilmu pengetahuan ya,
semua itu bermula dari filsafat, ya, kecuali agama ya. Kalau agama itu kan bukan dari filsafat, tapi agama dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bermula dari filsafat. Semua ilmu ya. Semua ilmu itu bermula dari filsafat, kecuali agama. Agama itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan, bukan dari manusia. Gitu. Dari Allah, ya. Nah, kecuali agama tadi ya. Jadi semua ilmu itu bermula dari filsafat. Nah, sekitar tahun 650 sebelum Masehi atau 650 tahun sebelum Nabi Isa lahir, atau 1200-an ya, 1200-an tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, di Yunani itu muncul yang namanya filsafat. Pada waktu itu sudah mulai bermunculan bibit-bibit filsafat di Yunani. Mengapa filsafat muncul di Yunani? Karena di Yunani pada waktu itu heboh mengenai mitos ya. Jadi mitos di Yunani itu penuh dengan mitos. Negeri mitos itu Yunani. Negeri mitos ya. Jadi masyarakatnya itu umumnya percaya dengan mitos. Nah, contoh hujan turun atau itu karena dewa menangis misalnya. Halilintar menggelegar itu karena dewa marah gitu. Dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memberikan seserahan kepada dewa, nanti panen kita gagal dan lain sebagainya. Ini namanya mitos ya. Di Yunani itu penuh dengan mitos, negeri mitos. Nah, sama dengan di Indonesia. Di Indonesia dahulu juga nenek moyang kita, kakek kita, nenek kita dahulu itu kan sering bilang kalau kamu makan tidak habis, nanti ayam kamu bisa mati. Ini mitos. Itu kalau punya ayam, kalau nggak punya ayam kan nggak ada yang mati ya itu. Nah, seperti itu. Itu mitos. Atau jangan duduk di atas bantal. Kalau kamu duduk di atas bantal nanti kamu bisa bisulan. Nah, ini mitos ya. Ini mitos. Kemudian kalau nyapu itu yang bersih. Kalau nyapu tidak bersih nanti istri kamu kumisan. Nah, ini juga mitos. Atau jangan duduk di kursinya guru, nanti kamu bisa bodoh. Nah, ini juga mitos ya. Artinya itu tidak ada landasannya, tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Nah, itu mitos di Indonesia. Sedangkan mitos di Yunani ya kayak seperti tadi, halilintar menggelegar karena dewa marah dan lain sebagainya. Nah, para ilmuwan, orang-orang pintar itu merasa mitos itu hanya membodohi masyarakat. Jadi mitos itu hanya membodohi masyarakat, cara halus untuk membodohi masyarakat. Nah, para ilmuwan itu sudah mulai jengah ya dengan mitos. Di Yunani pada waktu itu 600 tahun sebelum Masehi itu sudah mulai jengah. Artinya apa? Tidak ada yang bisa mitos itu tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Tidak bisa diverifikasi, itu hanya ucapan, omongan yang tidak berdasar. Artinya tidak real, tidak nyata. Nah, tidak rasio, tidak masuk akal sehat. Nah, para ilmuwan itu jengah ingin mencari sesuatu yang rasional. Nah, rasional yang sesuai dengan akal sehat. Nah, maka muncullah yang namanya filsafat. Jadi filsafat itu sebenarnya cara halus untuk melawan mitos, untuk mendobrak mitos. Nah, cara halus untuk menampilkan rasio akal sehat. Nah, kebenaran berdasarkan rasio akal sehat. Nah, ini mitos. Ini filsafat ya. Jadi filsafat itu hadir untuk mendobrak
mitos, ingin menampilkan rasio akal sehat, pemikiran yang rasional. Nah, kemudian muncul Thales gitu ya, Thales, Thales dan ada Thales, kemudian ada Xenophon, ada Xenophon, kemudian ada Zeno, kemudian ada banyak, ada banyak. Kemudian selanjutnya, dari filsafat itu, muncul, jadi pada waktu itu semua ilmu namanya filsafat, kecuali mitos ya. Semua ilmu akal sehat, semua ilmu yang menggunakan akal sehat itu namanya filsafat. Baik ilmu etika, matematika, ilmu hukum, tata negara, itu cara mendidik, pendidikan, itu namanya filsafat. Itu. Seperti yang saya kasihkan contoh yang tadi, yaitu Pythagoras. Pythagoras itu dia yang mengajarkan rumus Pythagoras ya. Dia mengajar rumusnya. Itu matematika, itu berhitung ya, masuk kategori matematika. Rumus Pythagoras itu. Nah, itu pada zaman itu namanya filsafat. Nah, tata negara, bagaimana negara yang baik itu terdiri dari apa saja, apakah negara itu monarki ataukah demokrasi. Nah, itu filsafat gitu. Kemudian tentang etika masuk filsafat. Kemudian tentang cara mendidik anak yang baik itu apa, itu masuk filsafat, itu disebut sebagai filsafat. Jadi semua ilmu pada waktu itu ya disebut sebagai filsafat. Astronomi membahas mengenai gerhana bulan, gerhana matahari, kapan terjadi gerhana matahari, kapan terjadi gerhana bulan, itu filsafat. Jadi semua ilmu pada waktu itu ya disebut sebagai filsafat. Karena apa? Karena ilmu pada waktu itu masih sedikit, tidak segemuk sekarang, tidak sebesar seluas sekarang. Nah, dulu apapun itu ya disebut sebagai filsafat. Nah, maka tidak heran bila filsafat itu adalah asal muasal dari semua ilmu. Karena apa? Dulu semua ilmu namanya filsafat. Nah, termasuk kedokteran, ilmu pengobatan, itu filsafat. Nah, karena filsafat itu karena ilmu itu terlalu luas, kemudian ilmu berkembang semakin banyak, semakin detail, maka masing-masing dari ilmu itu memisahkan diri. Tapi pada awalnya dulu itu filsafat. Jadi semuanya disebut sebagai filsafat. Entah itu hukum, entah itu kedokteran, entah itu ekonomi, entah itu pendidikan, entah itu etika, entah itu budaya, entah itu manusia, membahas tentang manusia, itu semua namanya filsafat pada waktu itu. Nah, kemudian karena penelitian, kemudian pengembangan ilmu yang semakin masif, kemudian ilmu juga semakin mendetail, semakin rinci, semakin rigid, semakin dalam, maka tidak bisa lagi gabung dengan filsafat. Nah, maka akhirnya mereka memisahkan diri. Oke. Maka tidak ada perbedaan antara filsafat dengan ilmu ya. Pythagoras yang seorang filsuf itu juga sekaligus juga seorang matematikawan. Nah, Pythagoras. Kemudian Thales, dia juga seorang filsuf, tapi dia juga ahli astronomi. Kemudian termasuk dia adalah fisikawan itu.
walaupun dalam level yang paling rendah. Tapi pada waktu itu dia sudah wah karena bisa mempelajari kapan akan terjadi gerhana matahari. Itu dia juga bisa memprediksi musim. Nah, karena dia belajar ilmu astronomi pada waktu itu. Astronomi pada waktu itu masih masuk kajian filsafat. Kalau ditanya mengenai Thales, dia belajar astronomi dari mana? Ternyata dia belajar astronomi itu dari Mesir. Nah, dia dari Mesir. Kemudian dia kembangkan di Yunani. Oke. Selanjutnya pengetahuan ini kemudian lebih banyak disebut sebagai filsafat alam. Jadi astronomi pada waktu itu disebut sebagai filsafat. Jadi astronomi, fisika itu disebut sebagai filsafat alam ya. Itu matematika itu oke. Jadi pada waktu itu disebut sebagai filsafat alam. Kemudian manusia itu disebut sebagai filsafat manusia. Nanti ada hukum, ada filsafat hukum ya. Oke. Selanjutnya pada zaman Renaissance itu pada abad ke-14 sampai abad ke-16. Nah, filsafat itu sudah mulai gemuk. Nah, filsafat itu juga. Jadi pada waktu sebelum abad 14 itu filsafat, semua ilmu itu masih nama filsafat ya. Masih filsafat, ada filsafat alam, ada filsafat manusia, ada filsafat politik, ada filsafat tata negara, ada etika, ada logika. Nah, itu semua masuk kajian filsafat. Tapi pada abad Renaissance itu abad pencerahan ya, pada abad 14 ini orang-orang itu sudah mulai ilmu sudah mulai berkembang, ilmuwan sudah mulai banyak, penelitian itu sudah masif, dia sudah tidak meneliti mengenai hakikat lagi, tapi dia sudah meneliti di atasnya. Mereka sudah tidak meneliti fondasi pengetahuan yaitu hakikat, tapi lebih mengerucut, lebih rigid, sudah mulai membahas ilmu praktis, ilmu yang bisa diaplikasikan. Sudah tidak membahas lagi tentang teori, tapi sudah membahas tentang praktek. Nah, ini terjadi pada abad Renaissance. Renaissance itu artinya pencerahan ya, abad pencerahan. Kenapa dinamakan Renaissance? Nah, ini jadi Renaissance itu di mana masyarakat Eropa itu sudah mulai tercerahkan. Tercerahkan di sini ini sudah mulai melek pengetahuan. Nah, melek pengetahuan. Awalnya dulu Eropa gelap. Nah, masa Renaissance ini mereka sudah mulai tercerahkan, sudah mulai menggunakan rasio sama dengan Yunani. Ketika Yunani dulu itu dia gelap karena mitos. Nah, Eropa dia gelap karena doktrin yang keliru. Ya bukan keliru, maksudnya tidak sesuai dengan fakta ya, Nah, atau sebelum abad 14 mereka masih gelap, masih belum paham mengenai ilmu pengetahuan. Nah, dikatakan agak abad pencerahan karena mereka sudah mulai meneliti mengenai ilmu pengetahuan, mulai greget. Nah, abad Renaissance ini ditandai dengan hal-hal yang cukup menyedihkan ya, di mana Galilei itu harus dipenjara seumur hidup, sampai dia meninggal di penjara karena dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan gereja pada waktu itu. Jadi Galilei
dia menemukan teropong bintang, kemudian dia meneropong alam semesta itu dan membuat kesimpulan bahwa bukan matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Jadi bukan matahari yang mengelilingi, tapi sebaliknya bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, akhirnya dengan perkataan tersebut, nah, ternyata perkataan itu bertentangan dengan Injil. Nah, kalau di Injil matahari mengelilingi bumi. Nah, kalau terus jalan Injil matahari mengelilingi. Tapi ini tidak sesuai dengan fakta yang dilihat oleh Galileo Galilei. Galileo Galilei melihat bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumilah yang mengelilingi matahari. Karena perkataan Galileo Galilei ini bertentangan dengan Injil, akhirnya Galileo Galilei ini dihukum penjara sampai dia meninggal. Nah, kemudian terjadi lagi dengan Kopernikus. Nah, Kopernikus ini dia mengatakan pusat alam semesta itu bukan bumi. Nah, kalau dalam sejarahnya Kopernikus mengatakan pusat alam semesta itu bukan bumi. Kalau Injil mengatakan pusat alam semesta itu bumi. Nah, Kopernikus mengatakan pusat alam semesta itu bukan bumi tapi matahari. Lagi-lagi perkataan ini bertentangan dengan Injil. Nah, sehingga Kopernikus harus dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup. Nah, ini sejarahnya, dibakar hidup-hidup. Nah, disinilah letak pemberontakan ya, letak pertikaian antara ilmuwan dengan pihak gereja atau pendeta ya. Letak pertikaian. Yang satu menginginkan, yang ilmuwan itu menginginkan sesuatu itu ya dikatakan sesuai dengan fakta realitas yang ada. Nah, kemudian yang pihak gereja mengatakan semua harus ikut Injil. Nah, padahal apa yang terus di Injil ini tidak sesuai dengan fakta realitas yang ada. Akhirnya muncullah pemberontakan dari para ilmuwan itu. Artinya ilmuwan itu ingin memisahkan diri dari doktrin Injil. Maka tidak heran nanti akan muncul yang namanya sekularisasi, di mana orang-orang itu ingin memisahkan antara agama dan kehidupan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali ke Renaissance, bahwa ilmuwan itu ingin menampilkan rasionalitas, akal sehat, maksudnya rasionalitas, sesuatu yang sesuai dengan fakta, sesuatu yang sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan. Nah, maka ini disebut sebagai abad pencerahan, di mana ingin keluar dari kungkungan doktrin yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nah, maka disebut sebagai zaman Renaissance. Nah, ini tokoh-tokoh pembaru seperti Galileo Galilei, ada Francis Bacon, ada René Descartes, ada Isaac Newton, memperkenalkan metode matematik, metode eksperimental untuk mempelajari alam, semesta ini. Nah, pada waktu itu namanya itu masih filsafat alam atau filsafat alam. Nah, sebelum nanti berubah menjadi fisika. Nah, itu masih dalam kajian filsafat ya. Jadi ilmu fisika itu dulunya itu bukan ilmu fisika, tapi adalah filsafat alam. Nah, filsafat alam. Nah, sehingga pada abad ke-17 filsafat alam sudah tidak lagi dianggap sebagai pengetahuan filsafat, melainkan dia berdiri sendiri,
yang dikenal sebagai ilmu alam atau fisika. Jadi pada abad 17 ini pada akhirnya filsafat alam itu sudah tidak dipakai. Maksudnya bukan tidak dipakai, namanya sudah tidak dipakai, tapi berubah menjadi fisika. Fisika. Karena apa? Karena kalau filsafat itu masih membahas mengenai hakikat alam, nah masih membahas hakikat alam, kenyataan alam, realitas alam. Nah, kalau fisika dia lebih dalam lagi, lebih rigid, lebih detail. Dia masuk ke teori, masuk ke rumus, dia masuk ke ilmu praktis. Sehingga kalau masih disatukan dengan filsafat, ini sudah tidak relevan. Karena lebih banyak ilmu praktisnya daripada ilmu hakikatnya. Gitu. Maka disinilah berubah dari filsafat alam menjadi fisika. Nah, perkembangan ilmu alam atau fisika mencapai puncak kejayaannya di tangan Newton. Nah, ia merumuskan teori gaya berat dan kaidah-kaidah mekanika dalam karya tulis yang diberi judul Filosofi Naturalis, Filosofi Naturalis Principia, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah asas-asas mekanik dari filsafat alam. Jadi dulu namanya itu masih filsafat alam. Itu zamannya Newton yang menemukan gaya gravitasi ya. Itu namanya masih filsafat alam. Jadi belum fisika. Nah, baru setelah munculnya buku itu berubah menjadi fisika. Oke. Selanjutnya, berkat penerapan metode empiris yang makin cermat, pemakaian alat keilmuan yang lebih lengkap dan komunikasi antar ilmuwan yang senantiasa meningkat. Nah, kemudian ilmu-ilmu lain juga mulai memisahkan diri dari filsafat. Jadi berkat keilmuan, ilmu yang metode empiris yang cermat, alat ilmu yang lebih lengkap, kemudian komunikasi antar ilmuwan yang senantiasa meningkat dan semakin intens, semakin rigid, maka ilmu itu berkembang semakin besar. Karena semakin besar, maka akhirnya memisahkan diri. Nah, akhirnya memisahkan diri. Contoh tadi filsafat alam, fisika memisahkan diri dari filsafat. Nah, kemudian biologi memisahkan diri dari filsafat itu pada abad ke-19. Abad 19 itu awal abad 19. Awal abad 19 ya sekitar tahun 1800. Jadi awal-awal 1800, tahun 1800 itu biologi memisahkan diri. Ya, dulu masih filsafat manusia ya, filsafat manusia. Kemudian psikologi juga memisahkan diri pada pertengahan abad 19, sekitar tahun 1850. Memisahkan diri. Jadi psikologi dulu namanya adalah filsafat manusia. Nah, filsafat manusia itu lebih banyak membahas mengenai hakikat manusia, hakikat kebaikan, hakikat keburukan, mengenai kenyataan manusia itu seperti apa gitu. Nah, psikologi lebih rigid lagi. Sudah tidak membahas mengenai hakikat, tapi lebih membahas lebih spesifik. Apa itu lupa? Apa itu ingat? Itu. Apa itu kebiasaan? Itu. Apa itu karakter? Nah, ini lebih rigid. Karena lebih rigid sudah tidak membahas mengenai hakikat lagi tapi lebih rigid, lebih detail, maka psikologi itu mau nggak mau harus memisahkan diri dari filsafat karena memang pembahasannya sudah beda. Kalau filsafat masih membahas mengenai hakikat, kalau psikologi sudah membahas mengenai yang lebih rigid lagi, yang lebih real lagi. Jadi mau nggak mau psikologi itu harus memisahkan diri dari filsafat. Tapi psikologi itu bermula dari filsafat dan lain sebagainya. Nah, termasuk ilmu ekonomi juga, politik itu juga dulu filsafat politik, hukum juga berawal dari filsafat hukum dan lain sebagainya. Kemudian disusul sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu politik secara tegas
mereka memisahkan diri dari filsafat karena mereka sudah tidak membahas mengenai hakikat lagi. Mereka sudah membahas lebih rigid, lebih dalam. Nah, lebih dalam, mau tidak mau mereka harus memisahkan diri dari filsafat dan mendirikan disiplin ilmu sendiri. Nah, demikianlah sejarah perkembangan ilmu ya. Pada intinya ilmu itu bermula dari filsafat, kemudian semakin dalam, semakin meluas, semakin besar, maka mereka satu persatu memisahkan diri dari filsafat. Nah, maka pada dasarnya semua itu bermula dari filsafat karena semua bermula dari membahas hakikat. Nah, ini. Oke, filsafat kebanyakan masih bercorak spekulan. Oke. Sekarang, apa sih yang membedakan antara filsafat dan ilmu-ilmu lain? Nah, semua yang membedakan, jadi filsafat dengan ilmu-ilmu lain. Kalau filsafat itu dia masih membahas mengenai hakikat, realitas, kenyataan. Kalau ilmu-ilmu lain itu sudah membahas mengenai sesuatu yang praktikal, yang bisa dipraktekkan, yang bisa dialami, yang bisa diuji, sesuatu yang sifatnya empiris. Jadi filsafat kebanyakan masih bercorak spekulatif. Sedangkan ilmu-ilmu modern yang sudah memisahkan diri dari filsafat itu telah menetapkan metode-metode yang empiris, bisa diuji, bisa dialami, gitu, eksperimental, gitu, dan induktif. Nah, jadi berbeda dengan filsafat yang masih spekulatif, yang masih membahas mengenai hakikat, masih membahas mengenai hakikat, kenyataan, realitas. Nah, ilmu-ilmu modern itu sudah sudah tidak spekulatif, tapi empiris, harus diuji. A dikatakan benar kalau A itu diuji berkali-kali. Contoh misal begini, gaya gravitasi, semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Nah, kita coba ambil pulpen, pena, kita lempar ke atas, satu kali ternyata jatuh ke bawah. Oh, ini berarti ada tanda gravitasi. Kita lempar 5 kali, oh, ternyata jatuh ke bawah. Kita lempar ke atas 7 kali, ternyata jatuh ke bawah 7 kali. Kita lempar ke atas 15 kali, ternyata jatuh ke bawah 15 kali. Kita lempar 100 kali ke atas, ternyata jatuh ke bawah 100 kali. Nah, ini menandakan 100% ada gaya gravitasi. Nah, tidak pernah kita lempar pulpen ke atas, ternyata melayang-layang di atas. Ini tidak pernah. Ya toh? Ini tidak pernah. Kalian orang baik atau orang jahat, kalau kalian dilempar dari gedung, ya pasti jatuh ke bawah. Karena ada gaya gravitasi. Tidak peduli kalian orang soleh, gitu, atau kalian banyak maksiat, gitu. Kalau dilempar dari gedung yang tinggi, ya pasti jatuh ke bawah. Tidak mungkin langsung melayang-layang di atas, tidak mungkin. Nah, itu tandanya ada gaya gravitasi. Nah, diuji. Nah, kalau ada orang mengatakan di bumi ini ada gaya gravitasi, ya diuji, buktikan. Oh, ternyata kita lempar 10 kali jatuh 10 kali. Kita lempar 17 kali jatuh 17 kali. Nah, setelah dilakukan uji coba itu berkali-kali, hasilnya sama, maka itu berubah menjadi ilmu. Nah, ilmu, bukan lagi pengetahuan. Nah, proses uji coba itu disebut sebagai proses empirisme. Nah, harus empiris itu harus bisa dialami. Jadi empiris itu harus bisa dialami. Eksperimental itu harus bisa diuji. Nah, ini. Oke. Jadi yang membedakan antara filsafat dengan ilmu modern, filsafat itu masih membahas mengenai hakikat, kenyataan, realitas. Ilmu modern sudah membahas sesuatu yang rigid, yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan.
sudah membahas sesuatu itu dikatakan benar kalau sudah diuji. Nah, misal listrik bisa menghasilkan listrik bisa menghidupkan lampu, nah, itu harus bisa diuji. Kalau ujiannya benar, berarti benar. Nah, gitu. Dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup sains. Ruang lingkup sains. Apa sih batas ilmu? Ilmu itu membahas apa saja. Sains atau ilmu itu membahas semua yang ada di bumi ini. Apa saja dibahas. Alam, manusia, dan lain sebagainya ini dibahas. Tapi apakah batas yang merupakan lingkup penjelajahan ilmu? Jadi ilmu itu batasnya itu sampai mana? Di manakah ilmu berhenti dan menyerahkan pengkajian selanjutnya kepada pengetahuan lain? Nah, di mana itu? Nah, jawabannya itu sederhana. Ilmu itu dibatasi hanya pada sesuatu yang bisa dialami. Nah, jadi jawabannya sederhana. Sains atau ilmu memulai penjelajahannya pada pengalaman manusia dan berhenti pada batas pengalaman manusia. Jadi dia mulai dari pengalaman dan berakhir pada pengalaman. Pengalaman ini artinya apa? Pengalaman ini adalah sesuatu yang bisa dialami. Nah, kalau sesuatu tidak bisa dialami, maka itu tidak masuk pembahasan ilmu. Nah, contoh tadi gravitasi. Nah, adanya gravitasi itu bisa dialami. Kita lempar pulpen ke atas jatuh ke bawah, ini bisa dialami. Nah, itu kita lempar buku ke atas jatuh ke bawah, ini bisa dialami. Adanya magnet, kumparan magnet bila diputar akan menghasilkan listrik. Nah, ini bisa dialami. Adanya sinyal HP, sinyal Bluetooth dan lain sebagainya, ini bisa dialami, bisa dirasakan oleh manusia, bisa dialami, bisa diuji berkali-kali. Nah, maka batas ilmu itu bermula dari pengalaman dan berakhir pada pengalaman. Artinya apa? Sesuatu yang bisa dialami. Jadi dibatasi pada sesuatu yang bisa dialami. Yang tidak bisa dialami apakah ada? Banyak, ada. Nah, surga dan neraka itu belum bisa dialami. Bukan tidak bisa dialami ya, tapi belum bisa dialami. Maka surga dan neraka ini tidak masuk sains. Tidak masuk kajian sains. Karena apa? Sains itu harus bisa dialami, harus bisa diuji berkali-kali, harus bisa dicek berkali-kali. Nah, surga dan neraka ini tidak masuk sains. Tapi masuk apa? Masuknya keyakinan. Nah, sesuatu yang kita yakini kebenarannya walaupun kita belum pernah mengalami. Nah, tidak ada satupun di dunia ini yang pernah masuk surga atau masuk neraka. Itu siapa yang pernah masuk surga atau masuk neraka? Ya mungkin nabi ya. Nah, tapi apakah itu bisa dicek berkali-kali? Tidak bisa dicek berkali-kali. Kalau gravitasi kita cek berkali-kali, kita lempar pulpen ke atas, jatuh ke bawah, kita lakukan berkali-kali bisa. Kumparan magnet menghasilkan listrik, kita cek berkali-kali, kita uji berkali-kali bisa. Gitu. Tapi kalau surga dan neraka itu tidak bisa dicek. Gimana ngeceknya? Gimana ngujinya kan? Sulit. Nah, maka dia tidak masuk kajian sains, tapi masuk kajian keyakinan. Jadi agama itu keyakinan, sesuatu yang diyakini walaupun belum kita lihat. Gitu. Kalau kita cari di Google Map pun juga nggak ketemu di mana letak surga, kan gitu. Kita cari di Google Map di mana letak neraka, itu nggak ketemu. Nah, kita searching keberadaan malaikat, itu nggak ketemu. Karena apa? Malaikat, surga, neraka itu masuk pada keyakinan. Sesuatu yang diyakini walaupun itu belum diketahui.
Artinya sesuatu yang kita yakini walaupun kita belum mengalami. Nah, gitu. Maka tadi saya katakan bahwa jadi ilmu sains tidak mempelajari masalah surga dan neraka, dan juga tidak mempelajari sebab musabab kejadian terjadinya manusia. Sebab kejadian itu berada di luar jangkauan pengalaman manusia. Jadi dia tidak bisa dialami oleh manusia. Gitu. Jadi maka surga neraka itu tidak masuk dalam sains. Nah, tapi kalau orang Indonesia ya mengatakan itu, apakah itu masuk kategori ilmu? Iya ilmu, tapi lebih pada keyakinan. Jadi ibaratnya kalau kita membuat lingkaran, ilmu itu luas, lingkaran itu gede. Nah, agama itu ada di ruang kecil dari situ. Jadi lebih spesifiknya tidak dikatakan sebagai sains, tapi dikatakan sebagai keyakinan. Nah, jadi kalau semuanya tanya apa sih yang membatasi atau yang membuat perbedaan antara sains dengan non science, sains itu bisa dialami, bisa diuji, bisa dicek, ya, bisa dicek berkali-kali, bisa diuji berkali-kali. Nah itu, dan kebenarannya pun ada. Berbeda dengan mitos. Mitos itu tidak bisa diuji, tidak bisa dicek. Misal ada orang mengatakan kalau makan tidak dihabiskan nanti ayamnya meninggal. Ayam meninggal contoh ya. Coba diuji. Cari 10 orang kumpulan yang mereka punya ayam, kemudian suruh makan satu bulan lah gitu. Makanannya nggak usah dihabiskan, apakah ayamnya mati? Gitu. Kan belum tentu. Hasilnya beragam. Maka mitos itu tidak bisa dikatakan sains karena tidak bisa diuji. Kalaupun diuji hasilnya salah kaprah. Maka itu tidak masuk dalam kajian sains. Nah, filsafat itu berbasis pada fakta, pada realitas, berbasis pada rasional akal sehat, rasio akal sehat. Oke, selanjutnya mengapa ilmu sains hanya membatasi kita pada hal-hal yang berada dalam pengalaman kita? Ini jawabannya terletak pada fungsi ilmu sendiri. Jadi kalau ditanya mengapa sih filsafat atau sains, mengapa sains itu hanya membatasi pada pengalaman kita itu. Yang dibahas sesuatu yang bisa dialami. Jawabannya adalah karena fungsi sains itu adalah untuk kehidupan manusia, untuk memudahkan hidup manusia. Nah, manusia harus bisa mengalami, ya, maka sains itu harus bisa dialami. Ya. Jadi kebutuhan manusia itu hal-hal yang bisa dialami. Butuh HP, butuh listrik, butuh baterai, butuh laptop, butuh kursi, butuh rumah. Ini semua bisa dialami. Nah, maka tidak heran kalau sains itu membatasi pada sesuatu yang bisa dialami. Gitu. Ada motor, ada mobil, ini bisa dialami. Ada HP, ini bisa dialami. Ada kursi, ada rumah, ada meja, ini bisa dialami. Ada pesawat terbang, ini bisa dialami. Jadi sains itu membatasi pada sesuatu yang dialami karena apa? Fungsi sains itu sendiri untuk memudahkan kehidupan manusia agar manusia mudah dalam mengalami kehidupannya. Nah ini ilmu sains membatasi lingkup penjelasannya pada batas pengalaman manusia disebabkan metode yang dipergunakan dalam menyusun kebenarannya adalah metode empiris. Nah, jadi sains untuk menemukan kebenaran itu menggunakan metode empiris. Empiris apa? Bisa dialami. Nah, contoh tadi kalau kita mengatakan bahwa
ternyata 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 tanah itu bisa menghantarkan listrik. Ini bisa dialami. Atau ternyata besi itu bisa menghantarkan listrik. Ini bisa dialami. Nah, ini. Ternyata karet itu bisa menghalangi kita dari sengatan listrik. Misal karet ya, sepatu karet itu bisa menghalangi kita dari sengatan listrik. Nah, itu bisa dialami, bisa dicek, bisa diuji. Kalau kita memakai sepatu karet, kita memegang listrik itu kita tidak tersengat listrik. Nah, apakah bisa diuji? Bisa. Silahkan kalian pakai sepatu karet ya, sepatu karet. Nah, yang memisahkan kalian dari bumi. Ya, jadi sehingga telapak kalian tidak menyentuh bumi. Nah, kalian megang listrik, nggak bakal kesetrum. Nah, apakah ini namanya bisa dialami, bisa diuji, bisa dicek berkali-kali. Nah, maka sains membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia karena metodenya juga menggunakan metode pengalaman, yaitu kalau bahasa ilmiahnya empiris. Nah, empiris itu sesuatu yang bisa dialami. Oke, ruang lingkup filsafat ilmu. Nah, sedangkan kalau tadi ruang lingkup ilmu ya, ilmu itu bedakan antara ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup ilmu itu jangkauannya adalah sesuatu yang bisa dialami. Tapi kalau filsafat ilmu, ruang lingkupnya itu ada 3. Yang pertama adalah landasan ontologis, ini yang warna kuning ini. Yang kedua adalah landasan epistemologis, yang ketiga adalah landasan aksiologis. Nah, apa itu landasan ontologis? Jadi ontologis itu, jadi filsafat ilmu itu membahas mengenai apa? Membahas mengenai ontologis. Ontologis itu apa? Hakikat ilmu. Ilmu itu hakikatnya apa sih? Itu. Nah, hakikat ilmu. Ilmu tafsir hakikatnya adalah pemaknaan firman Tuhan, firman Allah. Ilmu hadis, apa hakikatnya? Membahas mengenai perkataan perbuatan Nabi. Nah, itu hakikatnya. Itu. Matematika, hakikatnya apa? Bilangan. Nah, politik, ilmu politik, hakikatnya apa? Kekuasaan. Nah, ini namanya hakikat. Ontologis itu adalah hakikat. Kemudian landasan epistemologis. Landasan epistemologis itu adalah sumber. Ilmu itu sumbernya dari apa? Dari mana sumber ilmu? Nah, jadi sumber ilmu dari mana? Misal tafsir. Ilmu tafsir sumbernya dari pemaknaan firman Allah. Nah, ini sumbernya. Hadis bersumber dari perilaku perkataan Nabi. Nah, seperti itu. Kemudian ilmu psikologi sumbernya dari apa? Dari perbuatan karakter manusia. Nah, ini epistemologi itu membahas mengenai sumber ilmu. Ilmu itu sumbernya dari mana? Epistemologi juga membahas mengenai kebenaran. Setelah sumber itu diteliti, nah dari mana asalnya, nah, kemudian sumber itu diverifikasi kebenarannya, apakah dia benar ataukah salah. Jadi jangan sampai ilmu itu menyesatkan. Nah, ilmu itu harus diverifikasi kebenarannya sebelum dia disampaikan, gitu, agar tidak terjadi kesalahan ya. Maka ruang lingkup filsafat ilmu yang kedua adalah epistemologis, yang membahas mengenai sumber ilmu dan kebenaran ilmu, validitas kebenaran ilmu. Yang ketiga adalah ruang lingkup filsafat ilmu landasan aksiologis. Aksiologis itu apa? Untuk apa ilmu itu digunakan? Jangan sampai ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Apakah ada ilmu yang digunakan untuk kejahatan? Banyak ya. Contoh, dia pintar membuat antivirus.
tapi sekaligus dia membuat virusnya. Kan seperti itu. Jadi kalau semuanya kita beli laptop gitu kan, wah, ternyata yang membuat virus itu yang membuat ya orang yang membuat antivirus ya. Jadi dia membuat antivirus sekaligus membuat virusnya agar antivirusnya laku. Nah, gitu. Nah, jadi ilmu itu bisa digunakan untuk kejahatan. Jadi bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk kejahatan. Jadi jangan sampai ilmu itu digunakan untuk kejahatan. Nuklir itu bisa untuk kosmetik, bisa untuk bahan bakar pesawat terbang, itu bisa. Ini pesawat terbang tenaga nuklir itu kecepatannya cepat sekali, 10 kali lipat dari bahan bakar biasa. Nah, kemudian nuklir itu juga bisa digunakan untuk bahan bakar kapal perang ya, itu kapal induk. Jadi dia sekali isi bahan bakar bisa digunakan untuk 120 tahun, bayangkan. Jadi dia cukup isi satu kali, tidak perlu isi sampai 120 tahun ya. Jadi luar biasa itu nuklir. Tapi nuklir juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Bisa digunakan untuk membunuh orang, untuk menghancurkan bumi itu juga bisa. Nah, maka maka tidak boleh seperti itu, tidak boleh digunakan untuk kejahatan, tidak boleh merusak alam ya. Nah, maka landasan aksiologis itu adalah bagaimana ilmu itu digunakan, untuk apa ilmu itu digunakan, apakah untuk kebaikan kah atau untuk kejahatan kah. Kalau seseorang punya ilmu dan dia gunakan untuk kejahatan, maka dia tidak paham filsafat ilmu, dia tidak paham landasan aksiologis. Nah, semisal orang membuat virus untuk meracuni orang, nah, ini berarti dia tidak paham tidak paham aksiologisnya. Nah, ini tidak paham. Nah, artinya apa? Ilmu itu diciptakan adalah untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Nah, ini ruang lingkup filsafat. Jadi ruang lingkup filsafat ilmu yang pertama adalah landasan ontologis, yaitu apa hakikat ilmu. Yang kedua adalah landasan epistemologis, apa sumber ilmu dan bagaimana ilmu itu diverifikasi kebenarannya. Yang ketiga adalah landasan aksiologis. Aksiologis adalah etika menggunakan ilmu. Untuk apa ilmu itu digunakan? Oke, saya kira demikian. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa sharing di grup WhatsApp ya. Saya cukupkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.